Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-33, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-22. Mari kita baca secara responsoria. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perkenalkan, nama saya Pendeta David Nababan, Sarjana Sains Teologi. Saya melayani di Departemen Diakonia HKBP di Pematang Siantar, khususnya di Biro Pengembangan Masyarakat HKBP. Saya sudah menikah, istri juga seorang pendeta, Pendeta Teofani Borusianturi. Beliau melayani di HKBP Marjanji, Resort Tanah Jawa di Pagaran, pimpinan jemaat. Jadi kami tinggal di Tanah Jawa. Tuhan mengaruniakan satu orang putri bagi kami, namanya Gratia Abigail Borunababan. Saat ini usianya 4 tahun. Jadi kami tinggal di Pematang Siantar. Kenapa saya bisa hadir di sini? Karena orang tua saya tinggal di Puri Bintaro Hijau, Mamak Borhutagalung. Kebetulan Bapak adalah seorang sintua juga di HKBP Nomensen, Resort Petojo di Srengseng. Karena ada kegiatan saya, jadi saya ngomong sama Mang Pendeta putar-putar, boleh tidak membagikan firman Tuhan. Ternyata diberikan kesempatan, terima kasih kepada Mang Pendeta. Saya lahir besar di Puri Bintaro Hijau. Saya SMP di SMP 207 di Meruya, saya SMA di SMA Negeri 85 di Joglo, saya kuliah di STT Jakarta di Jalan Proklamasi, tapi karena jadi pendeta tinggalnya di Siantar. Jadi sama tapi nami horas madihida salutna. Apa kabar Amang Inang? Sehat? Puji Tuhan. Amang dan Inang sungguh sangat bersuka cita hari Minggu ini 10 orang anak kita yang dari sekolah Minggu Kia sudah remaja ya, sudah bergabung. Mana 10 orang itu? Tadi yang mau dengar di konsistori, yang tunjuk tangan boleh nggak? 10 orang yang itu, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 3 lagi? Oh, malu-malu. Iya. Sungguh sangat bersuka cita bersama dengan anak-anak kita hari ini, supaya kalian tetap semangat menjadi penerus gereja HKBP ya. Amang Inang, pertanyaan apa kabar itu sederhana, tetapi kalau ditanyakan kepada orang yang berduka cita atau orang yang kesepian, maknanya luar biasa. Karena apa? Karena orang yang kesepian tiba-tiba datang WA, apa kabar? Dia merasa saya punya teman.
Seorang anak TK, kalau bapaknya atau mamanya menjemput, gimana tadi belajarnya di sekolah, dia pasti akan senang. Karena apa? Karena pertanyaan apa kabar itu memberikan perhatian. Orang suka diperhatikan? Orang suka jadi pusat perhatian? Tapi diperhatikan suka? Suka. Apalagi kalau ada yang PDKT, ya kan? Di WA, lagi di mana? Sudah makan belum? Senang diperhatikan. Tapi jarang orang yang suka jadi pusat perhatian. Atau remaja Naposo suka jadi pusat perhatian? Enggak juga, enggak terlalu ya kan. Karena bajunya mungkin ngejreng, ya kan? Wah, dia senang jadi. Tetapi jangan salah, ada juga orang yang suka menjadi pusat perhatian, ternyata di balik itu dia merasa kesepian. Maka dia ada istilah yang muncul, caper, cari perhatian. Tetapi perhatian itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Seorang suami dan istri akan senang ketika suaminya berkata, apa cerita mak hari ini? Iya kan? Karena apa? Karena suami dirasa ada perhatian bagi istrinya. Gimana anak kita mak hari ini? Istri senang kalau anaknya diperhatikan oleh bapaknya. Seorang orang tua yang sudah lansia akan sangat senang ketika muncul WA dari anaknya atau gurunya, apa kabar mak? Gitu kan? Iya. Bapak saya senang kalau saya selalu tanya, gimana kabar pak? Ditambah lagi senangnya ketika saya katakan, sudah ku transfer ya. Itu dah. Iya kan? Apalagi orang tua yang sudah pensiun, wah sangat senang. Dapat tanggal 26 atau tanggal 28, itu kan? Biasanya bapak akan tanya sama mak, nah sudah telepon Pak Dita itu, gitu kan? Karena biasanya akan tanya kabar. Oke, sudah ku transfer ya. Nanggo apalah bui sehali makain. Karena sering memancing bapak ini. Tiap sore kerjanya mancing. Jadi dia baru melapor, katanya baru ada kolam pancing buka di sekitar sini. Saya juga nggak tahu di mana itu. Jadi hari ini dia mau mancing karena ada pertandingan 200.000 katanya sekali masuk. Ya nggak tahu. Mungkin ya itu kesenangan bagi orang tua. Kalau ada perhatian. Nah, Amang dan Inang, teman-teman remaja dan Naposo, hari ini firman Tuhan menyampaikan bagaimana Tuhan kasih perhatian sama Daud. Dan itu menjadi kesaksian pujian daripada Daud bahwa aku ini diperhatikan Tuhan loh. Tuhan ini perhatian sama aku. Kenapa Daud berkata demikian? Karena kalau kita flashback sedikit melihat latar belakang kisah kehidupan Daud, dia ini orang yang biasa-biasa aja dulunya, bahkan orang yang miskin tidak dianggap, tetapi dia diangkat menjadi panglima perang di zamannya Saul, tetapi Saul cemburu sama dia. Iya kan? Karena banyak orang yang memuji kehebatan Daud, akhirnya Saul cemburu dan dia mau dibunuh oleh Saul. Akhirnya Daud lari. Dia lari pergi untuk menyelamatkan dirinya sampai bersembunyi di goa di gunung. Lalu apa yang dia lakukan? Dia hanya bersembunyi. Karena dia tidak mau, tidak punya kekuatan, dia tidak punya pasukan untuk melawan pasukan raja, padahal Raja Saul ingin membunuhnya. Apa yang dia lakukan? Dia hanya berdoa, memohon sama Tuhan. Dia menciptakan banyak sekali puisi, dia menciptakan banyak sekali lagu yang rata-rata isinya adalah doa kepada Tuhan. Maka dari itu di ayat 13 tadi Daud bilang, Tuhan itu memandang dari sorga. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Lalu di ayat 15 dikatakan, dia yang membentuk hati mereka sekalian. Ketika Tuhan lihat kita di dunia, lalu dia membentuk hati mereka, dan di ayat 15b dikatakan yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Ini sebuah kesaksian yang luar biasa daripada Daud, Amang dan Inang, bahwa bagiku Tuhan itu perhatian sama aku. Tuhan itu memandang aku. Meskipun aku di dalam rasa takut, meskipun aku di dalam rasa kecewa karena perlakuan raja. Maka dari itu di ayat 16 sampai 17 Daud berkata bahwa seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, lalu kuda adalah harapan yang sia-sia. Dia katakan di ayat 17, kenapa? Karena semuanya itu diperhatikan oleh Tuhan. Nyawanya selamat hanya oleh karena
Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan doa dan memperhatikan dia. Dan di ayat 18 itu menjadi tema minggu kita pada hari ini, yang berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia. Itu tema minggu kita pada hari ini. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia. Daud, Amang dan Inang mencapai sebuah pemahaman iman bahwa kita harus selalu percaya, kita harus selalu berharap kepada Tuhan. Itu pencapaian iman daripada Daud. Dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Maka dari itu, apa pesan firman Tuhan untuk kita hari Minggu ini? Apa yang ingin dikatakan Tuhan bagi kita yang tinggal di kompleks ini, di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada saat ini? Saya mencatat ada 2 pesan firman Tuhan yang bisa kita refleksikan bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah kita tidak perlu cari perhatian sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Tuhan itu selalu memandang kita. Amang dan Inang pernah merasa kalau kita sakit, kok Tuhan nggak kasih sembuh sakit saya? Ada yang pernah merasa, kok pekerjaan saya seperti ini ya? Kok saya selalu bergumul? Selesai persoalan satu, datang persoalan lain. Apa Tuhan nggak dengar doaku? Atau pernah saat ini sedang bergumul, kok Tuhan belum kasih keturunan sama saya? Padahal saya sudah lama menikah. Atau Tuhan kok belum kasih jodoh ya? Padahal teman-teman seangkatan saya sudah 2 anaknya, atau bahkan 3. Atau ada yang bergumul, kok Tuhan belum kasih aku pekerjaan? Amang dan Inang, firman Tuhan pada hari Minggu ini berkata, Tuhan pasti perhatikan, Tuhan pasti pandang kamu, Tuhan pasti lihat kamu. Persoalannya sekarang, bagaimana kita seperti hidup Daud yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan. Dan itulah hubungannya dengan epistel kita pada hari ini. Mungkin kalau kita bisa tampilkan di slide, Amang, epistel kita tadi, biar bisa kita lihat bersama-sama berapa kali Ibrani mengatakan di dalam epistel kita hari ini, karena iman Abraham. Mungkin boleh ditampilkan? Nah, mari kita lihat di ayat 8, karena iman Abraham taat. Ayat 9, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan. Lalu ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, dan seterusnya. Kata kuncinya apa? Karena iman. Daud, Abraham mencapai satu titik karena iman. Amang dan Inang, karena saya tinggal di Siantar dan sering melayani juga di Tanah Jawa, seperti Inang Pendeta yang evangelis, karena kami sama-sama partohonan di gerejanya Inang. Jadi pertangyangan kami juga sering berbagi. Di Tanah Jawa, di tempat istri saya melayani, ada 5 sektor, 5 week tempat pertangyangan. Kita bilanglah sektor 1, 2, 3, 4, 5. Memang rata-rata di hutan, di kampung, itu petani dan peternak, pekerjaan rata-rata. Nah, 5 sektor ini berbeda pertaniannya. Sektor 1 dan sektor 2 mayoritas adalah petani jagung. Sektor 3, sektor 4, dan sektor 5 mayoritas adalah petani padi. Nah, kebetulan bulan 7 kemarin sudah panen di kampung, panen padi. Nah, jadi selama masa pertangyangan, Amang dan Inang, kalau kita pernah menanam padi, padi ini kan butuh banyak air di awal. Tetapi ketika masa panen, padi ini kalau bisa kering, iya kan? Supaya bisa dipanen tidak busuk. Berbanding terbalik dengan jagung. Jagung di masa pertumbuhan berbuah, dia butuh air yang cukup banyak supaya buahnya besar, buahnya cukup. Jadi pertangyanganlah kami di kampung dari bulan 4, 5, 6, 3 bulan tidak ada hujan.
Para petani jagung minta doa sama pendeta. Bapak pendeta, pendeta doakanlah supaya hujan. Gitu. Di sektor 1 dan sektor 2. Sektor 3, 4, 5 bilang sama pendeta, doakanlah supaya tidak hujan karena padi kami mau panen. Ya kan? Kalau sempat hujan busuk. Nah, datang satu orang Sintua bilang, gimana ya kalian? Jadi bingung Tuhan itu mau menjawab doa siapa. Yang di sana minta hujan, yang sini minta jangan hujan. Ujungnya Tuhan galau katanya gitu kan. Kalau ditanya sama kita, Tuhan galau nggak sih? Kalau kita nanya, Tuhan kasih jodoh lah sama aku. Padahal di sana ada yang bilang, Tuhan aku memilih untuk seperti ini atau tidak menikah. Menurut kita Tuhan pernah galau nggak sih menjawab doa? Tidak. Tidak. Lalu apa yang terjadi sekarang, Amang dan Inang, di kampung? Panen berhasil yang padi. Karena apa? Ternyata Menteri Pertanian bikin harga padi bagus untuk swasembada pangan. 7.000 1 kilo yang nggak pernah terjadi di kampung. Biasanya 5.000 1 kilo, tetapi Menteri Pertanian bilang harus 7.000. Yang stres siapa? Tengkulak. Iya kan? Mau pemasukan atau? Iya kan? Petani senang. Nah, bagaimana dengan petani jagung? Mereka juga senang. Karena apa? Karena Tuhan kasih hujan 1 kali 3 hari. Bayangkan. Petani padi senang. Karena apa? Setelah mereka panen, dia menjemur padi kering dalam 2 hari. Saking panasnya. Di hari ketiga Tuhan kasih hujan untuk petani jagung. Maka dari itu Amang dan Inang, saya tidak tahu bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah ini, tapi itu yang bisa saya bagikan, cerita dari kampung. Yang sama pasti, Tuhan juga pasti perhatikan kita di sini. Ketika saya sampai di sini, saya sampai hari Rabu, hari Kamis saya jalan-jalan, cari nasi uduk pagi-pagi sama ketoprak, ya kan? Lalu saya lihat, ternyata banyak kios yang sudah banyak tutup di sekitar sini. Lalu saya tanya sama orang tua, ternyata faktor COVID sangat besar di dalam perekonomian kita saat ini. Amang Inang, pergumulan uang, pergumulan pekerjaan, itu menjadi pergumulan bersama banyak orang. Bukan karena saya di Biro Pengembangan Masyarakat yang sering ngomongin ekonomi jemaat, bagaimana meningkatkan ekonomi jemaat, tetapi gereja juga harus bicara soal uang, bagaimana menghasilkan uang kepada jemaat. Harus bicara sejahtera. Maka waktu PHD AMA, hari Jumat kemarin saya datang, gereja ibadahnya, koinonianya bagus. Semua kategorial tadi nyanyi, marturianya bagus, ada kor. Tapi pernah nggak kita lebih banyak memberikan ruang untuk diakonia dalam rangka peningkatan ekonomi jemaat? Terima kasih kepada Amang Pendeta yang sudah menggagas oli bekas dan minyak jelantah. Maka pelayanan itu harus digerakkan. Tuhan Yesus selalu menunjukkan pelayanan diakonia. Sembuhkan orang sakit, ada yang percaya. Kasih makan 5.000 orang, jadi percaya. Iya kan? Lalu menolong cerita orang Samaria yang murah hati, itu pelayanan diakonia. Nah, maka dari itu Amang dan Inang, jangan takut. Kalau saat ini usaha kita sedang tidak baik-baik saja, jangan bilang Tuhan tidak perhatikan saya. Tuhan perhatikan. Maka akan ada masa ketika usahamu akan menjadi baik. Akan ada masa Tuhan mempertemukan engkau dengan jodoh yang tepat. Akan ada masa Tuhan berikan berkat yang berlimpah kepadamu. Kuncinya apa? Karena iman. Karena iman si Abraham. Orang mana yang sudah tua diberikan anak oleh Tuhan? Karena iman. Maka dari itu percayalah sama Tuhan. Karena iman yang sebesar biji sesawi, kata Tuhan Yesus, engkau bisa memindahkan gunung. Semua karena iman. Itu pesan firman Tuhan yang pertama bagi kita yang bisa saya bagikan. Milikilah iman layaknya Abraham dan Daud. Yang kedua, Amang dan Inang, hiduplah dalam pengharapan. Ayat 22 berkata, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Karena pengharapanlah kita masih hidup. Iya. Karena pengharapan kita masih jadi orang Kristen. Karena pengharapan kita masih bisa bekerja. Kenapa saya bilang itu? Amang dan Inang, sebelum tidur apa doa kita? Kalau kita sudah sampai di rumah malam hari, kita berdoa dengan anak dan istri kita,
atau kita doa pribadi, sebelum tidur kita bilang apa? Supaya Tuhan membangunkan aku besok pagi dan aku bisa kerja lagi. Itu apa? Itu harapan. Kalau Tuhan nggak kasih, nggak bangun-bangun kok besok. Iya kan? Bisa saja. Maka dari itulah pengharapan itu membuat kita punya iman. Pengharapan itu membuat kita yakin bahwa Tuhan ada dan Tuhan akan memberkati. Pengharapan itu membuat kita pasti Tuhan kasih bangun aku besok pagi. Pengharapan itu membuat kita semakin yakin aku bisa menjalani ini bersama dengan Tuhan. Abraham, Daud hidup di dalam pengharapan itu. Maka dia menerima kasih setia Tuhan. Oleh karena itu anak-anak remaja yang punya cita-cita panjang, yang punya rencana besar ke depannya, dan Apostle Bulung juga dalam meniti karir, hiduplah dalam pengharapan dan iman, supaya Tuhan selalu memberkati dan memberikan berkatnya yang berlimpah dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang perhatian kepada keluarga kita, kepada anggota keluarga, karena Tuhan perhatian sama kita, dan hiduplah di dalam pengharapan dan iman. Amin. Kita berdoa.